Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai operator. Di sini karena operator cukup banyak, jadi kita membagi operator menjadi dua bagian, menjadi operator 1 dan operator 2. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang operator. Nah, untuk operator itu sendiri kita mulai dari ekspresi atau ungkapan. Ekspresi atau ungkapan adalah bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam bentuk yang sederhana. Ekspresi berupa literal variabel dalam bentuk yang lebih kompleks. Di sini dapat dilihat ini adalah contoh dari sebuah statement di mana ini merupakan operator. Tanda tambah ini juga merupakan operator, sedangkan 2 dan 5 merupakan operan. Dan seluruh kesatuan ini dinamakan statement. Statement akan menghasilkan angka 7. Tanda sama dengan ini disebut dengan operator assignment. Sedangkan tanda dari tambah adalah operator aritmatika. Juga terdapat operator-operator lainnya, misalnya operator logika dan lainnya. Di sini C merupakan variabel, sama dengan merupakan operator assignment, tambah operator aritmatika, 2 dan 5 sama dengan operan, 2 plus 5 adalah ekspresi, dan C sama dengan 2 plus 5 adalah statement, sebuah statement aritmatika. Salah satu pemanggilan operator aritmatika adalah pernyataan yang menggunakan cout. Misalnya di sini adalah C sama dengan 2 plus 5 tadi, menghasilkan nilai 7 nantinya. Ini merupakan penjelasan dari operator. Operator itu adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan dalam satu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. Operator dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu aritmatika, operator aritmatika misalnya tambah, kurang, bagi, operator pengurangan dan penjumlahan, operator penugasan, operator pembanding, logika, dan bit. Dan menurut operan yang dilibatkan menjadi 3, yaitu unary, binary, dan ternary. Ini merupakan prioritas dari operator dari yang tinggi sampai terendah. Di sini ada titik 2 yaitu resolusi lingkup. Ada increment, decrement. Kemudian di sini ada diferensiasi, penjumlahan, pengurangan, geser bit ke kiri kanan. Kemudian yang terendah adalah operator penugasan dan operator majemuk, yaitu sama dengan, dan yang terbawah adalah operator koma. Untuk operator assignment sendiri memasukkan nilai di dalam satu variabel yang menggunakan tanda sama dengan. Agar lebih mengerti, maka kita masuk langsung ke bagian program dengan menggunakan Microsoft Visual C++. Untuk bagian ini saya telah membuat projectnya, solution, dan membuat C++ nya dengan klik new item, lalu tinggal menamai projectnya tersebut. Kemudian kita mulai dari statement. Kemudian untuk dari statement di sini modul, karena ini modul 3, jadi saya namai dengan modul 31 dengan operator assignment sebagai pelajaran kita kali ini.
Kemudian kita mulai memasukkan headernya. Di sini headernya saya menggunakan IOStream untuk input dan output. Maksudnya include. Kemudian std di sini. Jangan lupa untuk mengassign fungsi main sebagai fungsi utama dari program ini. Kita mulai untuk assign nilai dari tipe data A dan B. A dan B merupakan integer dengan nilai A adalah 10 dan nilai B sama dengan 4. Untuk menampilkan nilai-nilai tersebut, maka digunakan cout. Jangan lupa untuk statement ditambahkan sama dengan seperti ini. Kemudian nilai A. Di sini operator dari ini tadi operator assignment sama dengan, kita menggunakannya di sini B sama dengan 4 dan A sama dengan 10. Untuk menampilkannya, untuk B, nilai B sama seperti ini dengan cara cepat. B dan nilai B di sini agar tidak langsung keluar dari program, sehingga nilai A, B dapat dilihat, maka digunakan sistem pause dan return adalah akhir dari fungsi main. Return nilai 0, kemudian fungsi ini berakhir. Kita coba untuk debug. Start new instance, klik kanan, yes. Kemudian ini adalah hasilnya. A sama dengan 10, B sama dengan 4. Itulah tadi operator assignment. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, yaitu operator unary. Untuk operator unary ini adalah operator yang hanya melibatkan satu buah operan, sehingga di sini hanya ada satu operasi, sehingga ada nilai tambah, nilai positif dan nilai negatif, penambahan dan atau increment serta pengurangan atau decrement. Jadi hanya ada sebuah operan dalam operator unary. Untuk lebih jelasnya maka kita coba di sini agar lebih mudah, agar lebih cepat. Saya paste di sini, copy paste di sini dengan nama operator unary atau operator yang hanya memiliki satu operan. Kita mulai di sini kita tetap menggunakan header IOStream, kemudian using namespace
std, kemudian jangan lupa fungsi utama, salah mau, biar lebih cepat juga. Di sini untuk sistem pause dan returnnya sama, jadi saya kopikan di sini. Untuk operator unary adalah operator yang memiliki satu operan saja, sehingga seperti ini. Misal sebuah tipe data dengan tipe E dan G dan dengan tipe integer, dan kemudian double dengan nilai F dan H. Kemudian untuk nilai E itu sendiri adalah plus 8 dan nilai F sama dengan minus 3,14. Untuk koma di sini digantikan dengan titik. Kemudian kita print atau pernyataan tersebut dengan nilai E. Nilai E sama dengan E. Biar lebih rapi saja, mudah terbaca. Nilai, dan sedangkan nilai F di sini sama seperti nilai E. Kita copy paste saja, di sini diganti dengan nilai F. Ini hanya untuk menampilkan nilai E dan F. Sedangkan nilai G dan H adalah minus dari nilai E dan F adalah minus dari, maksud saya H minus dari F, nilai min dari F. Ini adalah operator unary, yaitu operator yang memiliki satu operan saja. Di sini hanya memiliki satu operan, dan ini adalah operator assignment yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan nilai, kita print di sini sama. Untuk menampilkan menggunakan cout, nilai G diganti dengan nilai G. Nline ini adalah untuk seperti enter fungsinya, jadi baris-baris statement itu akan di enter, tidak menyatu. Coba kita debug di sini. Modul 2 nah, di sini sudah nilainya sudah berubah. Untuk 8 jadi min E, jadi min 8, sedangkan F adalah min 3,14 dikali min F, min diminuskan lagi menjadi plus, yaitu menjadi 3,14. Untuk operator unary saya pikir cukup. Kemudian kita lanjut ke increment. Untuk increment itu adalah penambahan nilai dari sebuah variabel, di mana operator yang digunakan adalah plus plus. Operator ini berfungsi untuk menambah nilai dari variabel. Untuk increment atau menambah nilai ini sendiri terdapat dua jenis dalam C++, yaitu pre-increment dan post-increment, di mana pre-increment adalah melakukan penambahan nilai sebelum variabel diproses, sedangkan post-increment adalah kebalikannya, di mana diproses dahulu, baru nilai selanjutnya baru akan bertambah. Untuk lebih jelasnya, increment akan kita buat di sini. Untuk ini sama seperti sebelumnya.
increment menaikkan sebuah nilai. Buat fungsi utama min, kemudian tutup buka kurung kurawal, kemudian tipe data dari nilai yang akan kita incrementkan. Misal di sini ada i dan j, di mana nilai i sama dengan 5. Kita print nilai i, nilai i awal sebelum diinkrementkan, end line. Sama untuk nilai i selanjutnya adalah kita coba dulu yang pre-increment, menambahkan nilai sebelum diproses. Menambah nilai sebelum diproses. Kemudian untuk i terakhir seharusnya dari pre-increment ini nilainya sudah berubah, dan untuk j nilainya adalah 10. Untuk j adalah nilainya 10, maka di sini untuk j kita coba dengan post increment. J++. Untuk pre-increment plus-plusnya di depan, sedangkan post increment nilai plus-plusnya di belakang nilai. Kemudian untuk nilai j terakhir kita buat di sini sama nilainya j. Untuk sistem pause sama dengan yang sebelumnya. Kita coba dulu debug. Nah, di sini perlu kita perhatikan untuk hasil dari sini i awal, nilai i awal menjadi i awal dan j awal adalah tetap nilai yang kita masukkan, yaitu 5 dan 10. Beda post increment dan pre-increment, yaitu di sini yang pre-increment nilai sudah ditambahkan, sedangkan untuk post increment nilai belum ditambahkan, tapi nilai ditambahkan untuk nilai yang berikutnya, untuk j berikutnya. Sedangkan ini sudah ditambahkan sejak awal, jadi nilai i yang terakhir juga mengikuti i sebelumnya. Untuk pre-increment cukup sampai di sini. Kita lanjut mengenai proses decrement.
Untuk decrement merupakan kebalikan dari increment, yaitu variabel yang mengurangi satu nilai dari nilai sebelumnya. Sama, ada dua jenis, pre-decrement dan pre-decrement, post-decrement maksud saya. Untuk pre-decrement mengurangi nilai sebelum variabel diproses, sedangkan post-decrement proses dilakukan terlebih dahulu. Sehingga untuk decrement operator yang digunakan adalah min. Kita gunakan sama. Di sini adalah modul 34 dengan nama decrement. Sama, kemudian kita akan membuat fungsi main, fungsi utama. Kemudian untuk decrement itu sendiri hampir sama tadi dengan yang di sini. Kita menggunakan tipe data K. Kemudian untuk ini kita dapat menggunakan L, tipe data float untuk L. Agar tidak lupa, di sini sudah sistem pause dan return. Kemudian untuk menampilkan nilai K dan L, di sini kita assign dulu nilai K dan L-nya. Nilai K adalah 100, sedangkan nilai L float pecahan 10,5. Untuk itu cout, untuk menampilkan kita gunakan cout nilai K awal sama dengan K. Jangan lupa menambahkan untuk menutup sebuah statement and line. Sama untuk nilai decrementnya, untuk post min, kemudian nilai K terakhir K sama seperti di atasnya. Sedangkan untuk L sama L awal, di sini kita print L. Kemudian untuk nilai L min decrementnya kita ganti di sini L min, dan nilai untuk L terakhir di sini. Seharusnya ini sudah bisa jalan, kita coba jalankan. Untuk decrement tidak ada error, hampir sama dengan decrement, hampir sama dengan increment. Hanya fungsi decrement ini adalah mengurangi nilai dari K atau L di sini. Untuk nilai awal 100, maka untuk pre-decrement atau proses yang mengurangi terlebih dahulu, maka di sini nilainya sudah 99, terakhirnya otomatis mengikuti nilai K sebelumnya itu 99. Dan sedangkan untuk nilai
post decrement, di mana program memproses menampilkan dulu baru diproses. Di sini L min tetap 10,5, sedangkan L terakhirnya sudah dikurangi nilainya satu nilai, yaitu menjadi 9,5. Untuk operator bagian 1 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.